udah lupain Loli. Ini siapa di Fadel yang baru ya? Semua diceritakan. Masa saya digabung dengan ODGJ, digabung dengan pengidap. Itu lulusan tempat kamu berdiri itu ke kiri. Saya ajak kalian. Di rumah aman. Aku digabungin. Adekku satu rumah aman dengan Loli. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, topik yang kali ini kita bahas adalah tentang Loli kabur dari apartemennya. Di sini kita bakal bahas guys, kok bisa-bisanya si Loli sampai kabur, teman-teman. Ada yang bilang Loli di sana dia tidak diurus lah ya, tidak diurus, terus ya kayak ditelantarkan, terus dia tinggal di tempat yang nggak layak. Banyak orang-orang open B C. Jangan kita sebut, nanti kita kena sensor dari channel ini ya. Oke, kita coba dengerin dari sisi Rasman, Nikita Mirjani, dan orang-orang ini. Ternyata ada yang pernah tinggal bareng Loli di tempat aman tersebut ya. Ya, sebelum mulai videonya silahkan diklik dua tombol subscribe-nya. Dan sekali lagi saya izin mempromosikan buat kemajuan channel ini ya teman-teman ya. Di sini ada parfum dari Magela, yaitu punya Nikita Mirjani teman-teman. Nah, ini isinya seperti ini ya. Nah, warnanya dia kayak ya warna-warna pink gitulah ya. Terus ada lagi parfum, misalnya stok yang biru habis, sisa yang hijau kalau nggak salah ya. Saya tampilkan linknya di bawah. Terus ada parfum dari Hin ya. Ini harganya sekitar 200.000 teman-teman ya. Mungkin di bawahnya kalau teman-teman dapat harga di bawah 200.000 langsung check out teman-teman ya. Karena ini sangat wangi dan ya siapapun dapat mencium kalian ya. Jadi orang juga kalau deket kalian seneng. Bang, tapi saya nggak ada duit, mahal. Sekali lagi saya ingatin ada merek parfum Braven yang harganya murah banget dah ya. Nah, tapi harap diingat ini wanginya nggak tahan lama. Ada harga, ada kualitas ya. Tapi kalau pengen wangi aja sekedar wangi, merek Braven. Oke guys, kita nggak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Makasih yang udah check out, tapi di akhir video aja ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, ini dari sisi Rasman ya. Di awal saya sudah curiga bahwa Loli ini ditempatkan di safe house itu, tapi saya yakin ini anak pasti tidak nyaman gitu. Kenapa? Karena melihat komunikasi yang disampaikan atau narasi yang dibangun si Nikita dengan pengacaranya itu seolah-olah mereka sudah bertemu, kemudian seolah-olah bukan seolah-olah lagi ya, dia bilang sudah bertemu, kemudian dia bilang sudah bertelepon, kemudian katanya si Loli menyesal berkenalan dengan Fadel dan keluarga Pak Bajide gitu kan. Tapi saya perhatikan sebulan pertama, 2 bulan, dia kan 5 bulan di sana, tidak ada satu bukti apapun yang keluar di media, foto, video. Nah, jadi tapi saya kan tidak bisa masuk ke dalam, walaupun saya dengan tim hukum sudah membawa Fadel dan keluarganya bertemu dengan Kementerian PPA Republik Indonesia, yang itu diterima langsung oleh Bapak Deputi Bidang Perlindungan Anak Pak Nahar, didampingi asisten deputi yaitu saudari Lani Ritonga dan Biro Hukum Ibu Ice. Nah, jadi mereka bilang, baik Pak, kami akan coba. Nah, saya bilang, oke. Tapi, berdasarkan informasi dari Fadel, itu yang dituduhkan itu tidak benar. Dan Loli itu kami curiga, jangan-jangan dia ditekan. Nah, tolonglah melibatkan diri Pak. Karena saya, waktu kasus si Klimakim yang diduga dilecehkan hormat, sudah ke sana juga saya Bang Reza. Dan mereka respon gitu. Nah, baik. Setelah itu saya memberikan kesaksian-kesaksian tambahan, menyampaikan kesaksian tambahan dan diperiksa, sehingga kasus ini makin sulit mereka buktikan, sampai akhirnya Ibu Juliana Fernandes atau Mama Eda itu menelpon saya dari UK. Nah, beliau bilang siap bersaksi dan dimintailah keterangannya. Dia ceritakanlah semua bagaimana Loli ini di UK dan itu sangat miris kita mendengarnya tentang terutama masalah. Mami Eda sih saya dengar sekilas ya. Mungkin teman-teman yang pengen nonton fullnya kita besok bakal bahas. Kalau misalnya nggak ada yang viral ya, kalau ada yang viral ya kayak gimana gitu kan. Kalau pengen dibahas silahkan di komen, kalau emang banyak ya kita bakal bahas. Ini ya
hubungan yang menurut saya tidak perlu saya sampaikan, tapi udah pasti paham. Nah, jadi setelah itu bulan ketiga, menjelang bulan ketiga masuk bulan keempat itu, dia ini diperiksa. Dia ini diperiksa di Polda Metro Jaya, bukan di Polres ya, di Polda Metro Jaya, terkait laporan Nikita Mirzani terhadap saya dan tim hukum yang mengatakan bahwa kami itu membuka data pribadi. Ini tentang data pribadi, itu tentang X-ray ya, data pribadi. Makanya nih kita coba melaporkan Rasman itu ya. Itu kan harusnya nggak boleh disebar. Oke. Melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Kependudukan. Nah, oke. Jadi saya datang memberikan keterangan. Nah, di situ ada beberapa penyidik dan atau teman-teman saya di Polres itu tahu bahwa Loli itu ternyata membuat pengakuan dia tidak pernah berhubungan badan. Dia malah sebut dia berhubungan badan tuh dengan ini. Gue takut si Loli ini bohong guys. Masa seorang Fadel tidak berhubungan badan? Gue mulai curiga ya. Kalian tahu gak sih ya, kita skip dulu ya. Fadel katanya ada isu pacar baru nih ya. Kalian inget gak sih teripang Fadel viral? Kayak nggak mungkin. Nah ini lihat fotonya nih. Udah lupain Loli. Ini siapa di Fadel yang baru ya? Secepat itu ngelupain seorang Loli. Padahal Loli udah bela-belain buat lawan ibunya demi kamu Fadel. Lebih cantik dari Loli. Lebih gak bermasalah. Kita lihat di komentar netizen ya. Pacar baru Fadel. Mau nanya tuh, Fadel pakai krim muka apa ya? Secepat itu bersih mukanya, padahal baru kemarin saat dengan Rasman wajahnya kusam. Ya krim, namanya krim efek ya, krim efek atau krim filter. Nah, kalau dipanji satuin efek dan filter gitu kan. Mudah-mudahan beneran. Aku mau lihat ekspresi Loli. Langsung dibongkar sih aibnya si Fadel ya. Ya kita tahu lah aib Fadel di mana-mana ya. Fadel ini suka nge-DM cewek, playboy ya teman-teman. Sejak digitalnya playboy. Gue takut Rasman dibohongin sih sebenarnya ya. Tapi cocok lah Fadel sama Loli lah ya. Bahkan yang mengambil kegadisan dia, ini dia sebutlah. Nah, kemudian dia bilang, sayalah yang menyuruh Fadel menyerahkan kepada Kak Martin. Martin ini kakaknya Fadel, untuk diserahkan ke pengacara Bang Rasman agar USG ini ditunjukkan ke wartawan supaya saya tidak malu sesuai yang dituduhkan oleh si Nikmir gitu. Dia nggak mau sebut mamanya atau aminya, dia bilang Nikmir, Nikita Mirzani. Di situ, nah di situ, lalu kemudian, wah ternyata begini keterangannya. Oke, kita langsung rapat tim, lihat tuh ini kayaknya ada something wrong ini siapa ini di safe house. Berarti dia ini memberikan keterangan yang menguntungkan kita. Pertanyaannya, kalau anak ini merasa menyesal dengan Fadel, kenapa keluar kata-kata itu? Kan begitu secara logika. Nah, lalu kemudian seminggu kemudian Loli ini diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Selatan, mungkin menambahkan keterangan atau apa. Nah, disitulah dia keluar, ketemu salah satu wartawan yang udah ngintai dia lama. Karena polisi ini kan mencoba menyembunyikan. Tahu-tahu ada satu orang yang memantau. Begitu dikejarnya langsung, halo Loli. Dia ngomong, sampaikan ya salam saya kepada Fadel, I love you Fadel. Gitu. Nah dari situlah mulai terungkap bahwa oh berarti Loli ini sayang dengan Fadel, Fadel sayang dengan Loli, dan keterangan-keterangan dari NM ini tidak benar. Nah disitulah kita mulai komunikasi. Saya langsung intens ke penyidik. Kalau udah begini, Anda jangan paksakan kasus ini. Nah, lalu tiba-tiba 3 hari 4 hari yang lalu, itulah yang kejadian. Nah, kejadian itu memang benar-benar saya tidak mengetahui dan belum pernah ketemu Loli. Nah, jadi saya waktu itu dari habis melayat almarhum Arvin Lim, kemudian saya meluruskan pernyataan Farhad Abbas yang mengatakan karena itu diminta oleh keluarganya, dan itu sudah dijelaskan juga kemarin oleh LQ Law Firm resmi. Nah saya sampai 9:30 masih di sana, bergerak sampai rumah saya jam 10 lewat dikit lah. Saya sampai di rumah, tiba-tiba banyak sekali masuk panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak saya kenal. Ini Loli ya. Ya biasanya saya udah sering mengalami nomor-nomor yang tidak dikenal ini, meneror dan lain sebagainya, saya cuekin aja.
Nah, tiba-tiba masuk chat. Saya udah ganti baju, udah mau pakai sarung, tapi udah nggak pakai baju. Lalu kemudian chat, Om, ini saya Loli. Ya saya jujur saja Pak, udah ada beberapa orang yang mengaku Loli ke saya sejak saya pegang kasus ini. Makanya saya nggak percaya. Karena setiap mengaku Loli, saya pancing video call nggak berani angkat. Oh banyak yang ngaku. Nah jadi ini dia bilang, Om saya Loli, saya cuekin. Nggak nyampe berapa menit, dia kirim voice note. Om ini aku Loli. Ah itulah, ternyata suaranya Loli. Benar ini anak ini kan gitu. Om tolong aku Om, kalau ini macam-macam lah. Di situ kan bantu aku Om ini anak. Oke. Saya masih dengar voice note, dia langsung telepon video call. Saya angkat. Benar Loli. Oke. Bener ya. Om saya di depan kantor bisa ya sekarang. Bantu saya Om, kalau Om nggak mau udah saya. Wow. Loli pengen metode teman-teman di sini ya. Sorry saya sensor, soalnya nanti kita kena pelanggaran. Oh berarti di sini secara nggak langsung Loli itu pintar memainkan psikologi sih, Bang Rasman. Ya Bang Rasman otomatis mau bantu dong ya. Langsung ngancem soalnya, ya. Ya soalnya Loli mau kabur kemana lagi? Mungkin dia takut kalau misalnya dia kabur ke tempat Fadel, teman-teman. Dia bakal bermasalah lagi sama si Fadel. Makanya dia salah-satunya berlindung ke Rasman ya. Tolong saya Om, saya semua diceritakan. Masa saya digabung dengan ODGJ, digabung dengan pengidap, bahkan dengan di situ nggak dipeduliin. HIC sama Open BC. Oh my god, di satu ruangan. Wah bener-bener sih ini ya. Nih, biar nggak pernah ketemu saya, nggak pernah datang. Semua dia cerita. Udah bilang ya udah tunggu saya. Tapi saya kan nggak hilang akal. Saya berpikir kalau saya ini nanti lama, kemudian nanti ke kantor saya ini beresiko. Rumah saya beresiko. Saya bilang udah kamu di depan kamu itu sekarang ATM Center dari kantor saya itu di depannya itu ada hotel. Hanya jarak 50 meter aja kamu ke situ, Hotel Horizon Epicentrum Kuningan. Tapi sebelum itu mana yang bawa kamu? Saya bilang ini pakai apa kamu ke situ? Pakai Grab, gitu kan? Oh Gojek, iya mana dia ini? Ada Maxim ternyata. Ngomong ke saya, Pak Bapak jangan kemana-mana, tunggu saya Pak. Jangan tinggalin ya siap Pak. Nah, jadi pendek cerita sampailah ke situ. Ya kami datang, ketemu dia cerita lah semua. Sebelum kita melanjutkan percakapan Bang Rasman, kita lihat dulu FC-an antara Bang Rasman dengan Loli nih. Ini adalah salah satu cuplikan pembicaraan by video call antara Rasman dengan Laura Meizani alias Loli saat pertama kali Loli kabur dari safe house. Bukti-bukti ini semuanya sudah tersimpan rapi guna keperluan penyelidik di polisi dan juga instansi terkait. Untuk diketahui banyak orang buta hatinya mengatakan Loli kabur karena Rasman atau adanya peran sendiri. Beatrice Hutero bersama sendiri Isazega. Kini Loli sedang berada di tempat yang aman dan nyaman, dan semoga Loli bisa sabar sampai dia dewasa dan dapat menentukan tujuan dan masa depannya. Dan insya Allah Loli akan menjadi bahagiakan dari keluarga besar. Keren ya, kayak sini keren banget. Kita lihat videonya. Apakah sekeren tulisannya? Iya di situ kan ya, di sini ya, di sana. Bukan. Itu hotel. Ini lurusan tempat kamu berdiri itu ke kiri. Kiri. Bapak mohon maaf. Bapak tempat parkir bukan? Ini. Mana? Ini ada nggak? Iya. Pak Rasman, tolong dibantu parkirin sepeda motor Gojek itu. Tolong dibantu ya, aman ya? Ya, aman Pak. Iya, saya mau datang ini. Iya. Ya. Oke, Loli, kamu jam berapa lari tadi dari sana? Lari. Barusan, Pak. Tadi jam berapa ya Pak? Jam 22. Alasannya kamu lari kenapa? Udah ngapot Om, udah ngapot. Kenapa? Iya. Kan bisa sama orang yang HIC, ODGJ juga. Oke. Terus jadi Ya udah. lama di sini. Oke. Nanti kita dengerin semua ya. Oke? Hah? Iya di situ kan ya, di
Oke, bener ya apa yang dikatain Rasman benar. Ini dia video call benar. Ini gue takutnya si Bang Rasman kena tipu aja nih sama Loli ya. Takutnya. Kita lanjut lagi. Nah, yang pertama kali dia bilang, Om jangan bawa saya ke Polres. Itu orang tuh pembohong. Terus PPA itu pembohong. Wow. Tempat perlindungan apa safe house itu. Nah, Safe house pembohong. kenapa? Wah jahat, mereka kerjasama. Bahkan saya dengar telepon dari Nikmir. Dia bilang udah, jangan lupa kalian ya sakiti aja itu, siksa aja itu si Loli. Waduh. Itu didengar sama dia. Orang lain bertelepon ke keluarganya tidak dikasih. Saya berkali-kali minta telepon dengan Om, maaf, orang lain bertelepon dengan keluarganya dikasih. Tapi Loli minta telepon Om Rasman aja nggak dikasih. Ternyata anak ini sudah lama mau telepon saya, gitu. Tidak dikasih. Bahkan dia mendengar telepon dari, ya mohon maaf ini diduga aminya si Nikmir menyuruh dia supaya disiksa secara batin gitu. Nah saya berpikir wah ini ngeri juga ini kok sampai begini gitu. Bang, saya boleh tanya Bang, karena kan Abang katakan waktu cuma 20 menit nih sebelum sampai di... Iya. Saya percepat lama ya. banget. Ya. Saya percepat. Lama banget. Jadi setelah itu saya bilang ke Polres, udah kali ini urus kalian ini, saya bilang kan ini nggak bisa nih ini. Oke, pendek cerita, terjadilah penganiayaan ke saya. Oke. Nah, kita nggak ada yang tidur malam itu, Pak Reza. Nggak ada yang tidur, Bang. Kita nggak ada yang tidur, kasat, apa semua nggak ada. Pagi kita udah sepakat. Nah, dilibatkanlah. Karena saya bilang libatkan lembaga. Jangan polisi saja, ini nggak bisa. Nah, oke, dipanggillah. Termasuklah KPAI, Kementerian PPA. Datanglah, diutus oleh Ibu Menteri dan Deputi itu. Lani Ritonga ini. Dari satu orang dari KPAI Bu Ai. Disepakati bahwa saya, halo? Ya udah. Di situ disepakati bahwa saya di situ adalah mewakili kepentingan pribadi dari Loli. Nah, oke, sepakat buat rapat. Karena anak ini sudah bilang dia nggak percaya lagi dengan orang tuanya, dia nggak pernah ketemu bapaknya saat mulai lahir sampai hari ini. Dan dia sering diperiksa oleh omnya. Kakaknya Nikmir, NM, dengan juga di sini Loli coba menceritakan ke Bang Rasman bahwa dia menderita ya. Dia disakiti sampai di PKL. ini pengakuan dia. Lah, jadi diskusi. Jadi mereka bilang ke saya siapa ini? Karena regulatornya mereka yang koordinator penanganan ini adalah Kemen PPA, Lani ini. Lani ini ngomong dengan si Ai, KPAI Bu Ai dengan Stanit, mereka bilang yang didengar sekarang itu adalah Bang Rasman, Pak Rasman dengan Bu Ade. Karena si Loli itu megang-megang tangan istri saya, nggak mau lepas, ke toilet aja ikut. Dia nangis terus. Saya yakinkan udah sepakat bawa ke rumah sakit Polri. Kan begitu. Dilihat tempatnya, disepakati, dilihat sama-sama dan tidak pindah. Segala sesuatu dikonsultasikan. Dibangunlah sebuah kesepakatan kalau saya mau berkomunikasi lewat perawat. Kalau Loli juga lewat. Sorry ya, gue skip aja ya karena intinya di sini saya pengen ngambil kutipan yang di mana bagian kayak Loli itu apa sih respon ke Rasman gitu ya. Ya ternyata ya dia di sana kayak seakan-akan disiksa segala macem. Tapi kita coba lihat ya dari sisi Nikita Mirjan nih ya, klarifikasinya seperti apa. Percaya aja kalian. Di rumah aman. Aku digabungin sama yang AIDS nggak ada. Dia di kamar sendiri. Kerjaannya kagak ada kegiatan pula di sana. Kerjanya cuman entahlah ngapain sampai dia punya handphone diem-diem. Entah juga siapa yang masukin tuh handphone juga bertanya-tanya gue juga. Kalian mau nyalah-nyalahin gue? Mau nyalah-nyalahin di bagian yang mana? Di sini ya, Nikita bilang di safe house itu Loli berbohong, nggak seperti itu. Iya sih, masa anaknya sendiri masa ditempatkan hal-hal yang seperti itu ya. Oke, gue curiga sih karena Loli ini apa ya, hobi banget gitu ya, bohong. Terus kayak dia punya hutang ratusan juta, dia bilang nggak punya ya, udah dibayar, padahal belum guys ya. Gue ngeri Loli ini bohong aja gitu ya, karena emang umurnya Loli ini masih sangat muda ya teman-teman, kayak masih labil, dia lagi sedang
mencari jati diri. Cuma jati diri itu salah. Berharap sama manusia yang dimana seseorang itu bukan yang lahirin segala macam. Apalagi jejak digital Fadel yang cukup menurut aku jelek ya teman-teman. Menurut aku jelek sih ya. Yang dimana kalau kita lihat banyak cewek-cewek yang deket fotonya kayak terus banyak DM cewek, banyak ngancem cewek, cuma gue nggak habis pikir ya si Loli kenapa kekeh banget gitu sama si Fadel. Aduh, padahal dia dulu pernah diselingkuhin loh. Itu cerita sama si Cindy ya. Aduh, gak tau lah saya sama si ini. Nah, ini ada yang komen nih, kita lihat ya, membantah pernyataan Loli nih. Adekku satu rumah aman dengan Loli. Loli di sana diperlakukan lebih istimewa padahal karena anaknya NM. Tapi Lolinya nggak mau bersosialisasi dengan yang lain. Galak banget dan susah diatur. Si Loli heran, banyak kali dramanya si Loli. Oke, kelihatan ini gue percaya karena waktu Loli pengen dibawa pulang, kalian lihat Loli live TikTok dengan brutalnya, wow ya, teriak-teriak segala macem ya. Oke, saya percaya komentar ini. Lanjut. Andai rumah aman bisa megang HP, mungkin udah direkam sama orang-orang yang di rumah aman kak. Itu anak suka kali marahin orang-orang dan yang lebih tua aja dibentak. Padahal mereka ngajarin bersosialisasi dan biar pikirannya tenang. Tapi cuma Loli yang susah diatur. Pikirannya cuma Fadel itu. Mbak, aku mau up kak, cuma gimana adekku dan orang-orang yang di rumah aman nggak bisa rekam karena di sana bener-bener nggak bisa megang HP dan jenguk orang di rumah aman aja nggak bisa sembarangan di jadwal gitu kalau mau jenguk. Loh, kok Loli bisa megang HP? Ih, jago kali ya. Loli itu alasannya lagi sakit kak, jadi dia teriak-teriak kesakitan, jadi dibawa ke puskesmas. Saat di puskesmas, dia kabur kak dengan meminjam HP security di sana kak. Aku tahu kabarnya gitu dari Catherine dari rumah aman. Aku mau tanya adekku tapi belum bisa karena di sana bener ketat. Ini ceritanya Loli kabur bisa masuk ke rumah Rasman, kayak kita tuh nggak bisa mikir kok bisa kabur gitu. Kok dia bisa punya HP? Ternyata ngeri kali ya. Duh, susah sih kak karena udah tergila-gila sama Fadel. NM itu baik banget dan dia aja ingin anaknya bener-bener berubah, makanya dimasukin di rumah aman karena dikira nggak mungkin nggak akan kabur. Tiap minta keterangan selalu membela keluarga Fadel. Aduh Loli emang problematik sekali. Ya udahlah, cocok kamu sama Fadel ya. Nanti ya gue yakin hubungan Loli sama Fadel harusnya sih gak akan lama. Ya kalau Loli masih sifatnya problematik kayak gini dan Fadel sikapnya masih suka sama cewek, suka main dengan cewek ya. Jejak digital di mana-mana jejaknya Fadel. Yang nyebarin bukan saya tapi netizen. Diposting ulang Nikita Mirzani. Ya kak, oh berarti bener guys ya, ini diposting ulang nih. NM bayar mahal untuk Loli di sana. Kamarnya sendiri nggak dicampur. NM gak bakal bohong untuk urusan kesejahteraan anaknya. Tapi emang anaknya aja yang nggak tahu diri. Dia pikir gratis sekali tinggal di rumah aman. Gila guys, sampai 5 bulan guys ngambeknya. Gue jadi Loli mungkin cuma cukup hari sih harusnya bersosialisasi terus luluh gitu. Emang wataknya keras banget Loli. Ya udah guys, kayak gitu aja ya. Dan seperti biasa kita coba bacain 3 top komen teratas guys. Sejahtera, hahaha. Ibunya pasti di dalam hatinya tetap memikirkan anaknya. Anak yang lawan orang tua pasti ada sebabnya. Entah karena orang tuanya, entah emang karena hasutan orang lain. Next, Rasman ngebet banget mau ngadopsi Loli. Jangan-jangan mau dijadikan bini, pengen balas dendam sama Nikmir. Waduh. Jadi udah 3 ya. Ini bini termuda nih ya. Next, yang langsung buat nonton siapa nih? Komentar cepat ya, silahkan di komentar cepat. Makasih banget, jangan lupa aktifin tombol loncengnya dan subscribe. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak lupa dengan salah. See you, goodbye. Bye. Kita bakal ngeliat perkembangan Loli selanjutnya. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.